Subdit Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Jatim mengungkap penjualan satwa dilindungi. Polisi menyita 15 ekor burung kakatua jambul merah asal Maluku, 4 ekor elang berontok, serta 5 ekor lutung dewasa dan seekor bayi lutung. 3 tersangka warga asal Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap. Dari penyelidikan petugas, tersangka mengaku jika hewan-hewan tersebut didapat dari pemburu di Jawa Timur dan luar Jawa. Tersangka menjual satwa dilindungi ini melalui media sosial Facebook. Untuk menghindari kecurigaan petugas, tersangka menjual hewan tersebut menggunakan foto yang tak sesungguhnya. Hewan dijual antara 2 hingga 15 juta rupiah. BKSDA Jatim mengapresiasi pengungkapan sindikat perdagangan satwa karena perburuan bayi lutung tergolong sadis. Sementara seluruh hewan yang berhasil disita akan menjalani karantina dan perawatan selama 2 bulan sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali oleh BKSDA Jatim. Selanjutnya, kasus penganiayaan terhadap hewan kembali terjadi di Indonesia. Jagat media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan oknum Satpol PP Aceh Singkil menganiaya seekor anjing bernama Kanon dengan menggunakan sebatang kayu. Video yang diposting lewat akun Instagram Rosa Yeho ini menarik perhatian publik. Ia menyebutkan bahwa Kanon dimasukkan ke dalam sebuah keranjang kecil dan ditutup terpal yang diikat. Tidak adanya sirkulasi udara diduga menyebabkan Kanon mati saat dalam perjalanan. Netizen pun bergerak dengan membuat petisi online yang sudah ditandatangani lebih dari 40.000 orang agar kasus ini ditindak secara hukum. Bagaimana juga hewan termasuk makhluk hidup yang layak diperlakukan dengan baik ya good people? Sahabat hikmah yang saya hormati, ini penting sekali pendekatan syariah. Dalam hukum Islam, memelihara anjing itu dia bisa menjadi halal. Kapan? Ketika anjing tersebut digunakan. Ada faedah kemanfaatnya buat kemaslahatan. Misal memelihara anjing untuk menjaga keamanan rumah agar tidak dimasuki pencuri. Itu boleh, halal. Tetapi kalau hanya peliharaan, tidak ada faedah, apalagi mengganggu kemaslahatan umat, maka anjing dipelihara hukumnya haram. Saya ulang, ketika untuk mencapai kemaslahatan, ada faedah di dalamnya yang menyangkut kemaslahatan diri si pemelihara anjing, boleh. Tapi kalau tidak ada sama sekali faedah di dalamnya, maka hukumnya haram. Nah, sekarang kasus tadi kita lihat. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang di dalamnya melaksanakan syariat Islam. Hukum Islam berlaku. Kemudian di pulau tersebut lagi digalakkan wisata halal. Nah, jadi ada anjing yang dipelihara. Anjing yang dipelihara ini bukan mengganggunya yang dipersoalkan. Bukan gilanya yang dipersoalkan, tapi yang dipersoalkan bisa berpotensi membawa najis. Sementara di pulau itu akan menarik perhatian wisata. Wisata yang namanya wisata halal, tentu orang-orang yang datang wisata memprioritaskan. Saya ulang, orang yang datang namanya wisata halal, dia datang wisata prioritaskan kehalalannya. Maka dia tidak akan persoalkan ketika bukan ada merek-merek prioritas kehalalan. Karena mereka berwisata dengan menjaga kehalalannya, maka anjing ini dinilai, saya ulang, dinilai berpotensi membawa hal-hal yang najis. Maka ditertibkan. Persoalan penertiban anjing ini ya perlu keahlian tersendiri. Jangan sampai anjing ditertibkan sangat melanggar hak-hak nyawa. Jangan sampai Anda memperlakukan anjing ini tidak sesuai dengan pri kebinatangan. Maka dia punya hak-hak ditertibkan, ditangkap secara baik-baik, kemudian dialokasikan, dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jadi pada prinsipnya ini kita ambil iktibar, wisata halal ada positifnya, tapi keselamatan dan perasaan anjing juga perlu diperhatikan. Karena Islam bukan hanya datang membawa kemaslahatan buat manusia, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Termasuk diantaranya adalah ketentraman dan keselamatan binatang anjing. Kalau di pulau itu tidak ada faedah di dalamnya, maka kita bawa ke pulau yang bisa bermanfaat buat memelihara anjing. Itu jadi resikonya jangan cuma dimusnahkan kalau kita mau wisata halal, tapi cari solusi yang tidak merugikan, yaitu dengan cara alokasikan anjing itu, kita tangkap baik-baik, bawa kepada mereka yang membutuhkan anjing dalam proses pengamanan aset-asetnya. Semoga ada manfaat.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Telah kita simak beberapa tayangan yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya bagi orang-orang yang berpikir. Mudah-mudahan tayangan ini selalu menjadi inspirasi buat kita dalam menjalani kehidupan, sehingga kehidupan kita bisa membawa manfaat buat diri kita, terutama lagi buat untuk orang banyak. Karena orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan tayangan ini hadir untuk memberi manfaat bagi sahabat hikmah. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.